Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Rayalina Umalisa dari Prodi Pendidikan Informatika. Perkenalkan, nama saya Intan Maria Sofiana dari Prodi Pendidikan Informatika semester 4. Perkenalkan, nama saya Novian Iman Setiawan, NPM 33191100018. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan dari Prodi Pendidikan Informatika semester 4. Dibuatnya video kali ini untuk melengkapi tugas RPL yang diampu oleh Ibu Handini Arga DRM.com dengan materi spiral model. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan definisi spiral model. Spiral model adalah generator model proses berbasis risiko yang digunakan untuk memandu rekayasa perangkat lunak bersama berbagai memangku kepentingan dari sistem intensif. Model ini memiliki dua fitur pembeda utama. Salah satunya adalah pendekatan siklis untuk menumbuhkan tingkat definisi dan implementasi sistem secara bertahap sambil mengurangi tingkat resikonya. Model spiral merupakan gabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output. Kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Selanjutnya yaitu menggunakan model spiral, perangkat lunak dikembangkan dalam serangkaian rilis evolusioner. Selama iterasi awal, rilis mungkin berupa model atau prototip. Selama iterasi berikutnya, versi yang semakin lengkap dan sistem akan diproduksi. Model spiral dibagi menjadi satu set kegiatan kerangka kerja yang didefinisikan oleh tim rekayasa perangkat lunak. Ketika proses evolusi ini dimulai, tim perangkat lunak melakukan aktivitas yang tersirat oleh sirkuit di sekitar spiral dalam arah yang searah jarum jam. Dimulai dari pusat. Beberapa tahapan penerapan dalam model spiral untuk merealisasikan penggunanya, yaitu 1. Tahap lesson. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software. Yang kedua, tahap planning. Tahap perancangan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan literasi atau teknik perulangan. Yang ketiga yaitu tahap analisis resiko. Tahap analisis resiko berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi. Yang keempat, tahapan rekayasa. 1. Menguji coding dan mengembangkan software. 2. Menginstal software. 3. Membuat prototipe. Yang keempat, mendesain dokumen. Yang kelima, meringkas suatu pengujian software. Yang keenam, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Yang kelima, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Materi selanjutnya yaitu pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, mudah dalam menganalisis biaya, karena pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Manajemen dan analisa resiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi produksi software yang bisa terjadi lebih cepat.
Kekurangan dalam menggunakan model spiral yaitu yang pertama, tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membutuhkan best practice atau pengalaman karena proses yang sangat kompleks. Yang keempat, resiko dalam tahap planning cukup besar. Misalnya, terjadi dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.